Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiani dengan NIM 20307020067, mahasiswa semester 1 dari kelas 2002C, program studi ilmu politik di UIN Raden Patah Palembang. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan 3 materi. Yang pertama, sosiologi, antropologi, dan ruang lingkupnya. Kedua, salah satu topik sosiologi, antropologi, yaitu stratifikasi dan diferensiasi sosial. Dan yang ketiga, contoh analisis studi kasus dalam sosiologi dan antropologi. Oke, baiklah. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang sosiologi, antropologi, dan ruang lingkupnya. Mengenai sosiologi, sosiologi berasal dari dua kata, yakni sosius yang berarti kawan dan logos yang berarti ilmu. Jadi dapat diartikan bahwa ilmu sosiologi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tindakan masyarakat. Istilah sosiologi ini sebenarnya juga berasal dari cabang atau bagian dari ilmu sosial lain. Beberapa tokoh atau ahli berpendapat bahwa ilmu sosiologi ini harus bersifat mandiri agar dia bisa dikatakan sebagai sosiologi. Sosiologi ada 3 tahapan dalam perkembangan masyarakat yang kemudian muncullah istilah ilmu sosiologi. Yang pertama tahapan teologis, kedua tahapan metafisis, dan yang ketiga tahapan positivistis. Namun pada dasarnya sosiologi disebut ilmu karena memiliki kajian masyarakat. Dalam sosiologi ada 4 syarat agar ilmu sosiologi bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, harus bersifat empiris. Kedua, harus bersifat teoritis. Ketiga, harus bersifat kumulatif. Dan yang keempat, harus bersifat non-etis. Masyarakat dalam kajian ilmu sosiologi adalah objek yang sangat penting dalam interaksi sosial untuk menghasilkan yang namanya kebudayaan. Dalam sosiologi ini juga ada 4 pokok bahasan. Yang pertama, faktor sosial, kedua, tindakan sosial, ketiga, imajinasi sosial, dan yang keempat, realitas sosial. Oke, selanjutnya antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yakni anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Jadi, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Dalam antropologi terdapat 2 objek kajian. Yang pertama antropologi biologis, yang kedua antropologi budaya. Rudi Benedict berpendapat bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam bermasyarakat. Menurutnya ada 4 fase. Yang pertama, kedatangan bangsa Eropa ke beberapa benua. Kedua, adanya pemunculan pemikiran. Ketiga, melakukan penjajahan-penjajahan di luar Eropa. Dan yang keempat, sesudah PDI, ilmu antropologi seolah menghilang. Di sini juga ada 3 macam sifat manusia di luar bangsa Eropa. Pertama, bukanlah manusia seutuhnya atau manusia liar. Kedua, manusia yang original atau murni. Dan yang ketiga, tertarik pada adat istiadat yang aneh. 2 tujuan sesudah PDI. Yang pertama, tujuan akademis. Kedua, tujuan praktis. Ciri-cirinya yaitu 1. Bersifat empiris, bisa dilihat di raba. Kemudian memerlukan waktu yang panjang. Ketiga, berkaitan dengan ilmu yang lainnya atau multidisipliner. Dan yang keempat, mengalami perkembangan atau kumulatif. Metode penelitian: 1. Deskriptif, 2. Polistik, ketiga komparatif, dan keempat kualitatif. Hubungan antropologi dan sosiologi yaitu sama-sama mempelajari manusia, unsur-unsur kemasyarakatan, sehingga keduanya tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu sosiologi antropologi dengan topik stratifikasi dan
Diferensiasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang termanifestasi ke dalam sistem bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya pembedaan dan pengelompokan suatu kelompok sosial atau komunitas secara bertingkat. Misalnya, dalam komunitas tersebut ada strata tinggi, strata sedang, dan strata rendah. Pembedaan dan pengelompokan ini didasarkan pada adanya suatu simbol-simbol tertentu yang dianggap berharga atau bernilai baik secara sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, maupun dimensi lainnya dalam suatu kelompok sosial atau komunitas. Dasar yang digunakan untuk menggolongkan masyarakat dalam stratifikasi sosial adalah kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan pendidikan. Secara sosiologis, jika dilacak ke belakang, konsep stratifikasi sosial memang kalah populer dengan istilah kelas sosial, dan ada juga istilah status sosial. Menurut Weber, status kelas sosial merupakan stratifikasi sosial yang berkaitan dengan hubungan produksi dan penguasaan kekayaan, sedangkan status sosial merupakan manifestasi dan stratifikasi sosial yang berkaitan dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh komunitas dalam mengkonsumsi kekayaannya atau gaya hidupnya. Dalam stratifikasi sosial, menurut Bernard Bieber ada 7 dimensi. Yang pertama, occupational prestige. Kedua, authority and power ranking. Ketiga, income or wealth. Keempat, educational and knowledge. Kelima, religious and ritual purity. Keenam, kinship and ethnic group. Dan yang ketujuh, local community. Lanjut, yang kedua ada diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah penempatan orang-orang dalam berbagai kategori sosial yang berbeda yang didasarkan pada perbedaan-perbedaan yang diciptakan secara sosial. Menurut Surjono Suekanto, diferensiasi sosial adalah variasi pekerjaan, prestise, dan kekuasaan kelompok dalam masyarakat yang dikaitkan dengan interaksi atau akibat umum dari proses interaksi sosial yang lain. Diferensiasi sosial terjadi akibat pola interaksi individu yang memiliki ciri-ciri fisik dan non-fisik yang berbeda-beda. Ciri-ciri fisik dan non-fisik itu meliputi hal-hal di bawah ini. Pertama, ciri fisik seperti bentuk dan tinggi tubuh, raut muka, warna kulit, warna rambut, dan lain sebagainya. Kedua, ciri sosial budaya. Ciri sosial budaya antara lain kecerdasan, motivasi, dedikasi, minat, dan bakat. Dalam lingkup yang lebih luas, meliputi bentuk organisasi, kebiasaan, dan sistem nilai budaya lainnya. Diferensiasi sosial merupakan karakteristik yang membuat individu atau kelompok terpisah dan berbeda satu sama lain. Perbedaan ini didasarkan ada beberapa faktor, yaitu usia, gender, latar belakang etnik. Bentuk-bentuk diferensiasi sosial berdasarkan faktor-faktor pembentuk yang lebih disebutkan di atas. Ada beberapa bentuk diferensiasi sosial, yaitu ras dan etnik, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, klan atau clan, dan yang terakhir ada suku bangsa. Oke, lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi tentang contoh analisis studi kasus dalam sosiologi antropologi. Di sini saya akan memberikan contoh dengan tema partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan menghadapi pandemi COVID-19. Di Indonesia, peranan aktif masyarakat menjadi modal sosial untuk memperkuat pencapaian tujuan lahirnya kebijakan pemerintahan penanganan pandemi COVID-19 atau virus corona. Keterlibatan partisipasi masyarakat
tidak semata karena terpaksa atau paksaan dari kebijakan pemerintahan, tapi masyarakat tidak mau kena penyakit virus corona itu. Partisipasi masyarakat, gerakan menjaga mulai dari rukun tetangga akan menjadi gerakan sosial kemasyarakatan yang menguatkan kebijakan pemerintahan penanganan pandemi virus corona. Gerakan mencuci tangan, membersihkan gotong royong atau parit, berolahraga bersama, saling mengingatkan memakai masker bersama dan sebagainya dapat membantu penguatan kebijakan penanganan pandemi virus corona. Mensejahterakan masyarakat menjadi tugas penting dari kehadiran pemerintahan. Untuk mewujudkannya, maka program dan kegiatan pembangunan adalah salah satu keharusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan. Dinamika lingkungan internal dan eksternal organisasi pemerintahan memberikan dampak bagi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pembangunan tersebut. Selain ini, faktor eksternal organisasi tersebut adalah pandemi penyakit virus corona. Pandemi itu memberikan dampak besar bagi keseluruhan program dan kegiatan pembangunan atau daerah atau nasional. Kebijakan pemerintah penanganan pandemi virus corona ditertibkan sehingga keselamatan masyarakat menjadi terjaga dan terjamin karena sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Dalam situasi pandemi virus corona, kegiatan perekonomian harus bersintegrasi dengan kegiatan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Mengurus utama kegiatan perekonomian adalah kegiatan protokol kesehatan menjadi pilihan berat karena kedua kegiatan itu memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Keberhasilan pembangunan merupakan tanggung jawab semua pemangku kepentingan pembangunan itu sendiri, baik pemerintahan, masyarakat, dunia usaha, dan kelompok kepentingan lainnya. Pembangunan nasional ataupun pembangunan daerah menghadapi berbagai fenomena dan permasalahan yang harus diselesaikan dengan komprehensif. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan menghadapi permasalahan baik keterbatasan sumber dana, keterbatasan sumber daya manusia, maupun keterbatasan sarana dan prasarana lainnya yang harus diminimalisasi sehingga pencapaian tujuan pembangunan itu efektif dan efisien, yaitu dalam pandangan teoritis. Sebenarnya partisipasi masyarakat merupakan input utama dalam merumuskan berbagai agenda kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Secara teoritis dapat diterangkan bagaimana dan dalam situasi apa pemerintah akan menentukan pola kebijakan, apakah akan mengambil garis teknokratis atau garis pilihan rasional. Mensejahterakan masyarakat memang menjadi tugas penting dari kehadiran pemerintahan. Untuk mewujudkannya, maka program dan kegiatan pembangunan adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan pemerintah. Dinamika lingkungan internal dan eksternal organisasi pemerintahan memberikan dampak bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dan kegiatan pembangunan. Oke, sekian presentasi saya pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang saya lakukan pada presentasi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.